Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di tengah himpunan umat Tuhan. Aku mau mengingat segala pertolongannya, segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Penyelamatannya diberikan pada kita lewat penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan melalui pemeliharaannya yang senantiasa mencukupkan pada saat ini maupun hari depan. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami. Bersyukurlah atas kebaikannya, puji dan muliakan namanya. Marilah kita memasuki ibadah yang kudus pagi ini dengan memujikan dari Kidung Jemaat nomor 222B, bait 1, 2, 4, dan 6. Agungkan kuasa namanya. Kebaktian di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, mari kita alaskan di dalam pengakuan bahwa
Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda awal di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini dengan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, naiknya Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Kenaikannya ke surga justru menjadi awal yang mendasari keberlanjutan karya Yesus Kristus melalui para muridnya. Kelanjutan kasih Allah yang diberikan kepada seluruh umat manusia yang tidak terbatas kepada umat Israel. Para murid Yesus dan kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah lewat diri Yesus Kristus sendiri. Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk dibagikan kepada yang lain. Maka kisah kasih penyelamatan Allah belum berakhir. Kisah ini masih terus dibagikan lewat kehidupan kita semua, bukan sekedar kisah kasih yang dituturkan sebatas pada kata-kata, melainkan juga dalam cara hidup sebagai murid-murid Yesus yang mencerminkan kasih Tuhan yang terus bersinar. Marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian di dalam pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama dan kedua. Seindah siang disinari terang. Seindah siang
Sabdanya yang selalu mengingatkan kita, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Maka jawab Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, biarlah masing-masing dari kita melihat ke dalam dirinya. Biarlah masing-masing dari kita mengenali kekecewaannya, kepahitannya, kekhawatiran dan ketakutannya. Lalu berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Ya Allah Tuhan kami berlumuran dosa." Ya Allahku di cahayamu, bait yang pertama. Dengan kerendahan hati, kita dapat mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat di dalam kebodohan kita. Hanya dengan kerendahan hati pula lah kita dapat berdoa, memohon pengampunan, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain, bahkan orang lain yang telah menyakiti kita. Ya Allahku di cahayamu. Sekarang saya memberi kesempatan kepada seluruh umat Tuhan untuk dapat berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan saat ini. Allah Bapa kami, di pagi hari ini kami datang dengan penuh kerinduan, bahkan kerinduan dari hati yang terdalam untuk bertatap muka dengan muka bersama dengan Engkau. Sekalipun kami menyadari betapa seringkali hadirat-Mu jauh di dalam kehidupan kami karena dosa-dosa kami. Seringkali kami tidak menyadari akan segala kekurangan, kelemahan kami, dosa-dosa kami yang terselubung dalam pikiran, perbuatan, dalam angan-angan, malah menjadi kebanggaan di dalam kehidupan kami
keegoisan kami. Oh Tuhan, kiranya di cahayamu-lah kami saat ini tersungkur untuk memperoleh kasih karunia pengampunan bagi dosa-dosa kami. Engkau yang telah naik ke surga, Engkau mendengarkan permohonan kami saat ini, dan Engkau meneguhkan kami dengan anugerah dan pengharapan-pengharapan oleh firman kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, percayalah bahwa Allah tidak pernah memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya di dalam penyesalan. Sebab itu Allah memberikan anugerah pengampunannya melalui firman-Nya demikian. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan kita. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 40 bait yang pertama sampai ketiga. Ajaib benar anugerah. Pengaruh
Saudara-saudara, kini masukilah petunjuk hidup baru berlandaskan firman Tuhan di dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat pertama sampai keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan kita. Jemaat dipersilahkan berdiri. Sebagai kehidupan bersama religius yang dipanggil untuk bersaksi tentang penyelamatan Allah, marilah kita meneguhkan dan menegaskan iman gereja sejalan dengan seluruh gereja Tuhan Yesus di sepanjang segala zaman dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita sambut dengan pujian jemaat dari Kidung Jemaat 383, bait 1 dan 5. Percaya
dikasihi Tuhan, saatnya kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan yang dilandasi dari Kisah Para Rasul ayat yang ke-20. Kami ulang, Kisah Para Rasul 20 ayat 35, yang demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil kita mengaturkan persembahan, kita pujikan dari pelengkap Kidung Jemaat 146. Segala puji dan syukur hanya kepadamu Bapa. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima hingga saat ini, kami percaya semua berkat yang kami peroleh hanya karena kemurahan Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, pagi ini kami mengaturkan persembahan untuk gerejamu. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan dan pertumbuhan di gerejamu ini. Dan ajarkanlah kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Terlebih kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri memasuki pemberitaan sabda Tuhan. Kita persiapkan di dalam bacaan surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai 23. Efesus pasal yang pertama, ayat 15 sampai 23. Saudara-saudara, setelah kita menemukan, biarkan Alkitab tetap terbuka, masing-masing marilah kita memohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memasuki pemberitaan sabdamu yang kudus. Tuhan, kiranya Engkau bersabda kepada kami, memberi kekuatan kepada kami, memberi semangat kepada kami, untuk tetap beriman kepada Yesus yang sudah dimuliakan. Kami percaya bahwa kemuliaan Yesus itu memberi harapan bagi kami, baik di dunia ini maupun di surga. Kami percayakan sepenuhnya pemberitaan sabdamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara, di dalam bacaan kita surat Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Yesus Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang berkenan untuk membaca, mendengarkan, lebih-lebih memelihara sabda Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berkenan sekalipun berada di rumah-rumah, merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dipahami sebagai Tuhan yang telah dimuliakan melalui sengsara dan penderitaannya, kemudian bangkit dari antara orang mati, dan sekarang Dia terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dimuliakan. Saudara-saudara, inilah yang menjadi harapan kita bersama-sama. Terlebih-lebih di tengah-tengah masa krisis yang sedang kita alami pada saat ini. Di tengah-tengah kita menghadapi situasi yang tidak mudah. Di tengah-tengah kita bersama-sama sedang berjuang dari krisis yang cukup panjang, kurang lebih 2 bulan sudah berlalu ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya, jikalau seseorang melihat sesamanya itu berhasil, sukses di dalam hidupnya, atau derajat hidupnya sudah terangkat, maka orang akan menilai bahwa hidupnya sudah dimuliakan dalam tanda kutip. Orang Jawa menyebut istilah wis dimulyake. Kalau saudara sebagai orang Jawa disapa oleh sahabat, oleh saudara, oleh teman, siapapun juga, wah saiki uripmu wis mulya. Sekarang hidup kamu sudah menjadi lebih baik daripada dulu. Itu kira-kira maksudnya demikian. Nah, saudara-saudara, di dunia ini ada banyak cara, ada banyak jalan bagi seseorang untuk memuliakan atau dianggap hidupnya mulia oleh sesamanya. Entah itu melalui peningkatan ekonomi, entah itu melalui jabatan yang disandang di dalam pekerjaannya, entah itu melalui karir atau pekerjaan yang sekarang ini sedang dilakukannya. Nah, saudara-saudara, itulah istilah dimuliakan di dalam dunia ini. Kalau
Tuhan Yesus naik ke surga itu sama dengan Tuhan Yesus yang dimuliakan? Apakah Tuhan Yesus dimuliakan dengan cara yang seperti itu? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, beberapa tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama juga disaksikan bahwa mereka hidupnya pun juga diangkat oleh Tuhan ke surga. Contohnya Nabi Elia sendiri yang sangat terkenal itu. Henok di dalam kitab Kejadian. Nah, saudara-saudara, ada perbedaan yang cukup mencolok. Kalau mereka, Henok, Nabi Elia diangkat oleh Tuhan, dipindahkan posisinya dari dunia ke surga oleh Tuhan. Tetapi untuk kenaikan Yesus ke surga, itu memakai istilah yang berbeda dengan mereka ini. Di dalam istilah bahasa Yunani yaitu analambano dan anapero. Itu artinya melebihi, mengatasi, melampaui semua kuasa yang ada. Tepat seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus saat ini. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan, kerajaan, dan tiap nama-nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Inilah arti kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah arti kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia yang dimuliakan, yang berada di sebelah kanan Allah Bapa kita di surga. Jikalau kemuliaan di dalam dunia ini lebih banyak terkait dengan soal kekuasaan, seseorang akan berusaha dengan segala cara untuk meraih dan memiliki kekuasaan. Bagaimanapun caranya, apapun wujudnya. Orang bilang, kalau orang sudah memiliki kekuasaan, selangkah lagi hidupnya akan dimuliakan. Saudara-saudara, artinya dengan berkuasa maka hidup seseorang itu dimuliakan oleh sesamanya, dimuliakan di dalam dunia ini. Oleh sebab itu jangan heran Bapak Ibu saudara-saudara jikalau hidup manusia sepanjang sejarah dunia ini ada upaya-upaya terkhusus para politisi untuk meraih kekuasaan yang selalu diwarnai dengan berbagai tindakan-tindakan. Tindakan-tindakan yang tidak terpuji, tindakan-tindakan yang kotor, yang cenderung memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Saudara-saudara, seorang politisi dari kebangsaan Inggris yang bernama Lord Anton, dia pernah mengatakan kekuasaan cenderung untuk korup. Ya memang tidak perlu berlebihan, tidak perlu baper istilahnya zaman sekarang ini untuk menanggapi ungkapan tersebut. Faktanya bahwa kemuliaan kekuasaan seseorang terkhusus di dalam dunia politik, pemerintahan, selangkah untuk menuju kepada tindakan-tindakan yang sungguh itu tidak mencerminkan panggilannya ketika dia mau mengabdikan dirinya kepada rakyat. Maka jangan heran hingga sekarang tidak kapok-kapok juga kita melihat pemandangan di media massa kita kasus OTT, para pejabat yang ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi. Nah saudara-saudara, hari ini kembali kita memperingati Yesus yang dimuliakan. Di dalam peristiwa kenaikannya ke surga, dikatakan tadi bahwa dia memiliki kuasa di atas bumi maupun di bawah langit ini, yang menguasai segala kuasa dunia manapun. Saudara-saudara, bagaimana model kemuliaan dan kekuasaan Yesus yang kita peringati hari ini? Apakah seperti model kekuasaan di dunia ini yang cenderung semena-mena, oportunis, penuh intrik dan lain sebagainya? Bacaan yang ditampilkan dalam kisah kenaikan Tuhan Yesus ini justru memperlihatkan wajah kekuasaan yang berbanding terbalik 180 derajat. Allah di dalam Yesus Kristus memberi teladan bagaimana kalau kemuliaan, kekuasaan itu bukan untuk diraih dengan segala cara.
ditumpuk dalam pribadi-pribadi atau kelompok tertentu, tetapi terwujud di dalam pendelegasian wewenang, pemberdayaan orang-orang lain. Itu nyata di dalam bacaan Injil Lukas, bacaan kita hari ini juga. Di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 27, di mana Tuhan Yesus mendelegasikan, memberdayakan murid-muridnya sebelum hidupnya dimuliakan, terangkat ke surga. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberi tugas kepada para murid, mengutusnya kepada segala penjuru bumi untuk mewujudkan misinya. Misi gereja sebenarnya tidak lain adalah misi Yesus Kristus. Misi gereja adalah kelanjutan misi Yesus Kristus untuk menyerukan berita pertobatan dan memberitakan kepada segala bangsa tentang pengampunan di dalam nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menegaskan bahwa demonstrasi tertinggi dari kuasa Allah itu dilakukan ketika ia membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan menempatkannya pada posisi yang memiliki kuasa serta otoritas yang melebihi semua kekuatan dan penguasa yang bersikap bermusuhan di dunia. Posisi di sebelah kanan pada umumnya menunjuk kepada tempat kehormatan. Orang yang dipercaya sekaligus orang yang kekuasaannya hampir setara dengan raja. Yesus Kristus yang telah naik ke surga itu memiliki kekuasaan jauh lebih besar daripada pemerintah dan penguasa baik yang ada di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Tetapi satu sisi kita menyaksikan kisah hidupnya di dalam jejak-jejak bacaan kitab Injil. Selama masa hidupnya berjalan keliling menelusuri tanah Galilea, ia senantiasa memperhatikan dan menolong banyak orang. Kerendahan hati dan ketertundukannya kepada kehendak Bapa diwujudkannya bahkan sampai puncaknya kepada pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga bangkit dan kenaikannya itu semuanya diabadikan untuk kepentingan orang banyak. Supaya orang yang mendengarnya beroleh keselamatan jiwa. Menerima penghiburan ketika mengalami kesesakan di dalam dunia ini. Dan memberikan keyakinan tentang datangnya zaman akhir sebagai wujud pengharapan banyak orang untuk beroleh kemuliaan bersama di dalam kemuliaan yang abadi. Itulah yang dilakukan Yesus Kristus yang dimuliakan. Yesus memang dimuliakan di atas segalanya, tetapi kemuliaannya itu bukan kemuliaan duniawi yang fana, yang tidak sempurna, tetapi kemuliaan yang memberi harapan bagi setiap orang yang sekarang ini sudah mulai putus harapan. Saudara-saudara, kita semua masih mengalami bersama krisis wabah COVID-19. Kita tahu bahwa krisis ini melumpuhkan sendi-sendi kehidupan umat manusia. Sudah tidak terkira kerugian materi yang harus ditanggung di dunia. Entah berapa puluh atau berapa ratus miliar dolar dunia, termasuk Indonesia, menanggung bencana kemanusiaan ini. Pemerintah kita bergumul bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga soal ketahanan ekonomi. Kita melihat bagaimana upaya-upaya yang diwujudkan. Dan kita tidak tahu kapan kondisi ini akan segera berakhir. Dan betapa ganasnya virus ini menghilangkan banyak nyawa di dunia ini. Segi-segi kehidupan dilumpuhkan olehnya. Mungkin kita masih bertanya hingga sekarang ini, 2 bulan sudah berlalu. Sehebat apa sih kuasa kematian yang digemakan oleh makhluk amat kecil yang tidak kelihatan ini, yang namanya COVID-19 ini. Saudara-saudara, berbahagialah kita saat ini yang memiliki Tuhan yang bangkit dari kematian, yang dimuliakan di surga. Karena kuasanya telah mengalahkan segala kuasa dunia manapun. Di tengah-tengah kian pudarnya harapan dunia karena wabah ini, kiranya harapan kita tetap teguh dan kokoh.
sambil tetap meyakini bahwa tidak ada satu peristiwa pun di dalam dunia ini yang luput dari rancangan dan kehendaknya. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini termasuk ganasnya virus corona COVID-19 ini yang bisa melawan kekuasaan Dia yang sudah dimuliakan. Kita tetap menjaga diri, waspada, tidak memiliki hidup yang sembarangan, tidak tertib, tidak disiplin, demi segera memutus mata rantai wabah ini. Hikmat Tuhan diberikan kepada kita semuanya, supaya kita memiliki kehidupan yang tertib, yang disiplin. Percayalah bahwa Tuhan itu mengerti apa yang menjadi pergumulan dunia saat ini. Dan lebih dari itu semua, mari kita tetap menjalankan utusan Tuhan kepada dunia, yaitu menjadi saksinya dengan melakukan apa yang bisa kita wujudkan di tengah-tengah musibah bersama ini. Puji Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan untuk kekuatan bersama ketika kita menghayati makna kenaikan Tuhan Yesus di rumah kita masing-masing. Saya percaya saudara tetap mempunyai harapan kepada Dia yang sudah bangkit dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin. Mari kita kembali masuk di dalam saat teduh. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sekalipun kami berada di kediaman kami saat ini masing-masing, kami tetap berkenan untuk mengenang kembali peristiwa agung ketika Engkau telah dimuliakan naik ke surga. Apa tujuan Engkau dimuliakan di surga? Supaya dunia tahu tidak ada kuasa manapun di bawah kolong langit, di atas muka bumi ini, yang seperti kuasa yang Engkau percayakan kepada Putramu yang tunggal Yesus Kristus. Karena di sanalah terwujud harapan semua orang. Kami bersama-sama masih di dalam pengharapan, sungguh berharap kepada Engkau, berharap akan kekuasaan-Mu dinyatakan atas muka bumi ini yang sedang menangis, menderita karena wabah yang cukup lama kami alami bersama-sama, menjangkitnya virus corona. Ada banyak sekali orang-orang berharap, kiranya mereka pun juga memiliki pengharapan kepadamu ya Bapa. Tiada terkecuali jemaat-jemaat-Mu yang terkasih di tempat ini, supaya di dalam segala keadaan mereka pun tetap mempunyai pengharapan. Yang Tuhan izinkan sakit saat ini di rumah-rumah, kiranya Engkau terus menemani, menyapa, menghibur mereka. Ketika mereka berada di dalam ketidakpastian di masa depan, Engkau yang ada bersama-sama dengan mereka, berjalan menuntun kehidupan mereka, menjamin masa depan hidup mereka. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang tetap berlangsung di masa-masa jaga jarak persinggungan fisik ini. Sungguh Engkau telah mengaruniakan kepada kami, mengutus kepada kami untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui warta keselamatan Injil Yesus Kristus. Kiranya dalam keadaan apapun Injil Yesus Kristus tetap diberitakan. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, baik majelis, jemaat, semua aktivis, bahkan di masa-masa ibadah secara online ini, ada hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang secara rutin mengambil bagian di dalam pelayanan yang sungguh mulia ini. Tuhan kiranya berkati. Tuhan kiranya
memuliakannya oleh kuasa darah Kristus. Kami pun berdoa untuk bangsa ini, ya Tuhan, kasihanilah bangsa ini. Kasihanilah umat Indonesia ini. Bahkan umat di seluruh muka dunia ini yang menantikan wabah ini cepat berlalu. Kami berdoa hanya tangan kuasa Tuhan yang sanggup mengenyahkan segala penyakit. Sebagaimana Engkau berjalan keliling di tanah Galilea 2000 lebih tahun yang lalu, menjumpai orang-orang yang sakit, disembuhkannya mereka. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menyatakan kuasa-Nya bagi bangsa ini. Pemerintah pun juga Tuhan berkati. Segala upaya, segala usaha, kiranya menjadikan pemerintah ini tetap senantiasa berada di dalam lindungan Tuhan, karena mereka ini adalah alat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Seru doa kami peralaskan demi nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 432, bait yang pertama dan kedua, Jika Padaku Ditanyakan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan ini perayaan karya penyelamatan Allah di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga sudah selesai. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia, jadilah sahabat sesama. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Saudara diminta untuk bangkit berdiri. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan marilah kita terus bersama-sama berada di dalam dunia ini untuk menyatakan perutusannya. Arahkan hati kepada Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan pujian penutup
Lengkap Kidung Jemaat 177, bait pertama dan kedua. Aku Tuhan semesta. Ku